Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para hujjaj, para asatiz dan ustazat, wabil khusus orang tua kita Dr. Haji Mustafa Umar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, DKM Masjid Nurul Haq, Ketua Yayasan Kita Peduli Berbagi, Guru saya Al-Mukarram Ustadz Ikram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim subuh, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini walaupun dalam kondisi pas-pasan Mamaji, kita masih bisa menghadiri sholat subuh di masjid tercinta kita ini. Dalam kesempatan subuh pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu kata baginda Nabi, masjid-masjid bagus, musola pun megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan pagi hari ini hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu. Bukankah kita melihat sendiri, kita dengar sendiri, dan kita saksikan sendiri bahwa banyak hadis baginda Nabi yang satu demi satu mulai terjadi keotentikannya. Kita lihat sekarang masjid-masjid di Pekanbaru sekarang ini bagus-bagus apa enggak? Bagus-bagus apa enggak, Pak? Bagus. Musola pun saya beberapa kali mampir, alhamdulillah dahsyat Om Haji. Beberapa musola kecil menggunakan AC sekarang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang berapa banyak fungsi masjid dan musola yang ada di Pekanbaru ini. Itu nasibnya enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang ngisi masjid sama musola kita sekarang ini, Pak, secara jujur saja rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik sudah. Sementara anak-anak mudanya sekarang mereka lebih senang nongkrong-nongkrong yang ada di kafe pinggir jalan kah, atau di mall kah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang terjadi saat ini. Fungsi masjid dan musola sudah berubah total saat ini. Cuma selain mendirikan ibadah kepada Allah saja, gak lebih dari itu. Padahal baginda Nabi mengajarkan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat Islam. Tapi yang terjadi sekarang pergeseran nilai. Ayo kita lihat, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Maaf sekali, maaf, jujur.
Kalau saja kita bicara umpama, kalau saja khayali, kalau saja agama-agama lain ingin menghilangkan Islam dari Pekanbaru ini, Pak, nggak mungkin mereka naruh bom, Pak, untuk ngebom habis masjid-masjid yang ada di Pekanbaru. Mereka juga nggak mungkin nyerang Islam secara terang-terangan di Pekanbaru ini. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita. Tapi mohon maaf, mereka itu curang. Mereka gunakan segala taktik, daya dan upaya untuk menghilangkan dan menyingkirkan Islam dari Pekanbaru kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? 3 strategi yang mereka terapkan untuk menghilangkan Islam dari Pekanbaru kita tercintai. Apa? Pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa anda itu sekarang? Betapa, Pak, sekarang ini anak-anak kita, generasi-generasi muda Islam, adik-adik saya sekarang ini, coba tengok, Pak, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan, Pak, dari agamanya. Sudah tidak ada lagi yang namanya pride dalam kehidupan agama buat anak-anak muda kita. Paling sedikit, paling tidak 3 hal anak-anak kita, adik-adik saya sudah terjajah habis-habisan. 3 hal, Pak. Food, fans, dan fashion. Ini yang sudah terjajah habis-habisan. Food, yang namanya makanan, kita tengoklah di jalan raya depan. Mulai fried chicken, spaghetti, pizza, hamburger, hotdog, sudah nyampe teras rumah kita kan sekarang ini. Sementara makanan-makanan tradisional kita di Pekanbaru, di Riau ini pada umumnya, satu demi satu mulai hilang. Dari makanan kita nggak bisa bertahan. Dari makanannya kita sudah kalah. Apalah kita mau bicara tentang hal yang lebih besar dari itu. Food. Yang kedua, fans. Tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama sekarang ini. Mudahnya begini. Sekarang ini tingkat pengetahuan anak-anak kita tentang agamanya sendiri kan sudah mulai rendah, Pak. Kenapa? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agamanya pun sudah mulai turun. Makanya jangan heran berapa banyak sekarang ini nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di Pekanbaru ini, di Riau ini. Nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Ya pagi-pagi lagi hujan, gak usah serius-serius, Bu. Kenapa bisa kayak begitu, Bapak Ibu sekalian? Pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Karena mohon maaf, tanpa kita sadarin, kita sebagai orang tua ikut berperan, Pak, atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Apa buktinya, Syauki, kamu bisa ngomong kayak gitu? Sekarang ini kita lebih bangga anak-anak kita sekolahin di luar-luar pulau. Kita kirim anak kita ke Jakarta, kita kirim anak kita ke Yogyakarta, kita kirim anak-anak kita masuk di Surabaya. Kita masukin anak-anak kita di sekolahan-sekolahan bonafit, nomor 1 untuk urusan dunia, walaupun ternyata sekolah tersebut punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar, berpikir jernih sedikit saja, Pak. Untuk apa, Pak, kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Bukankah baginda Nabi mengajarkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila 3. Kalau saja anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliannya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh,
Loh, kalau anak kita nggak kita didik soleh, maka jangan salahkan anak-anak kita ketika nanti kita meninggal dunia. Nggak akan ada yang ngirimin Fatihah, nggak akan ada yang membacakan Al-Quran buat kita di alam roh nanti. Bukankah pada dasarnya itu semua manusia cuma sebatas perantau, Pak, di bumi Allah ini? Semua kita cuma sebatas perantau di muka bumi Allah ini. Lu namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Pulang seharusnya girang. Pulang seharusnya senang. Contoh, selesai pengajian subuh kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang kan, Bu? Pulang enggak? Senang? Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster, bisa beresin rumah. Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Pekanbaru yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang enggak yang pulang kampung? Kenapa senang? Pulang kampung ketemu keluarga besar di sana. Orang pulang pasti senang. Baik, terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ya, ragu-ragu. Mau bilang senang takut ntar siang. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Macam ada yang mengganjal di hati. Dua hal yang utama. Pertama, kita terlalu cinta sama urusan dunia, sehingga ketika timbul saat berpisah, berat, ada yang masih digantung di hati. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal, maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah kelihatan. Bekal yang terbaik apa? Menciptakan generasi muda yang soleh dan soleha yang ada di tempat kita. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia, pasti, Pak, pasti. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasulullah Islam masih bakal ada di Pekanbaru ini kalau generasi-generasi mudanya mulai dijauhkan dari agamanya. Jangan pernah kita berharap punya anak soleh dan solehah kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpilah kita di Pekanbaru ini punya generasi muda yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ingat, orang tua adalah cerminan bagi anaknya. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, bocah nyopet, Pak. Fotokopi bagaimana aslinya. Ingin menghidupkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, ayo kita tanamkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, salat subuh Masjid Nurul Haq, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Dan itu sadar tidak sadar, jujur atau tidak jujur, itu sudah terjadi di Pekanbaru tercinta kita ini. Tuh yang pertama. Yang kedua, fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama. Yang ketiga apa yang diserang anak-anak kita ini, Pak? Fashion. Gaya berpakaian anak-anak muda kita sekarang, ya Allah ya Rabbana. Yang laki-laki sekarang tidak bangga lagi pakai sarung, tidak bangga lagi pakai baju koko, tidak suka lagi menggunakan kopiah. Dengan dalih modernisasi, akhirnya yang mereka pakai sekarang apa? Celana pada kedodoran dipakein, Pak. Iya kan? Itu baru yang laki. Yang perempuan lebih prihatin lagi. Prihatinnya di mana? Baju adanya sudah jelas-jelas kekecilan masih dipaksain pakai, Pak. Iya kan? Depan ditutup, belakang terbuka.
belakang ditutup, pusernya kemana-mana. Dan sayangnya apa? Kita tahu anak kita menggunakan pakaian kayak begitu, tapi kita nggak bisa ngelarang anak kita dengan dalih modernisasi. Ini kan prihatin kita. Padahal baginda Nabi sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Ayo kita tengok di sekitaran kita sekarang ini. Betapa banyak adik-adik kita, anak-anak kita berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi tetap mencetak bentuk badannya. Berpakaian tapi telanjang, tidak nutup aurat, tidak menjaga kehormatan muruahnya sebagai muslimah. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilat. Menata rambutnya sama menyerupai punuk unta. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan ke Mekah, tentu pernah ngelihat seekor unta. Atau enggak usah jauh-jauh, kita lihatlah di Taman Sapa, di kebun binatang. Punuk unta itu bagian paling jelek, Pak. Sudah gimbal dan pasti dilalerin. Model perempuan kayak begitu, ancaman dari Rasulullah apa? Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak akan mereka cium. Padahal wangi surga itu Bapak Ibu 500 tahun perjalanan. Saya ngaji dengan guru saya Mukarram Ustaz Abdurrahman. Beliau ngajarin nanti ketika kita meniti sirat di yaumil akhir. Sirat itu jembatan yang satu rambut masih dibelah 7 saking tipisnya, Pak. Nanti waktu yang akan kita tempuh itu 1500 tahun perjalanan. Ada beberapa teman saya Om Haji, sekular mereka, tanya sama saya, Sauki, iya Pak, kamu tuh kalau cerita Bu ya yang masuk akal sedikit. Duh, memangnya kenapa? Mana ada kita nyeberangin jembatan itu selama 1500 tahun. Memangnya Allah ngebangun jembatannya Pak nggak pakai konstruktor apa? Kita hidup di dunia ini cuma 63 tahun nyontoh Nabi. Masa iya kita nyeberangin jembatan 1500 tahun? Wah, saya bilang gini Pak, dalam agama ada hal-hal yang bisa dinalarkan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dinalarkan, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak dapat dijelaskan, itu pun bukan agama namanya, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Dan ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa dipahami dan ditangkap dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita menangkap peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh Pak, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Di mana batasannya Syauki? Dunia ini sidrat apa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu alam nasut, alam manusia. Alam malakut dari langit pertama sampai naik ke langit ke-7, itu alam malakut. Alam lahut, alam ketuhanan di mana? Dari Sidratul Muntaha, Rafraful Adhar, Mustawa sampai Arsy. Itu alam lahut, Pak. Malaikat saja nggak bisa tembus ke sana. Coba bayangkan, menembus 3 buah alam cuma dalam 1/3 malam terakhir. Nggak mungkin kata kita. Impossible menurut ilmuwan sekular. Tapi kita lupa Isra Mi'raj ini adalah maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul?
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah punya kehendak, Allah hanya cukup bilang jadi, maka terjadilah. Nggak bisa ini Pak, kita nalar dengan akal logika kita. Oke, 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir sudah bisa mencium wanginya surga. Ayo kita pikirin baik-baik. Bagaimana kita bisa melihat surga kalau wanginya belum bisa kita cium? Dan ingat, anak kita yang bisa nyampein kita ke surga dan yang bisa menyebloskan kita ke dalam neraka. Didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Yang kedua, strategi mereka dalam menghilangkan Islam. Yang kedua apa? Ditanamkan keraguan keaslian kepada Al-Quranul Karim. Dan ini pun sudah mulai terjadi sekarang Pak. Al-Quran itu mau produknya Nabi Muhammad, jadi nggak perlulah kita baca. Maaf, berapa banyak dari kita sekarang di rumah Al-Quran itu hanya sebatas penghias dinding rumah belaka. Kita sering menjadikan rumah kita ini sebagai kuburan buat kita sendiri. Baginda Nabi mengajarkan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi, hiasi rumah kamu dengan rajin-rajin membaca Al-Quran. Tapi kita sekarang baru bisa baca Al-Quran ketika bertemu bulan Ramadan. Iya, kalau tahun ini kita bertemu Ramadan. Kalau enggak pernah kita membaca Al-Quran. Betapa sekarang ini saya punya guru, Om Dokter, punya guru, beliau ngajar di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Satu saat beliau mengadakan riset. Ternyata menurut riset beliau itu, dari 100% umat Islam di Indonesia, ternyata hanya 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% yang bisa membaca Al-Quran, ternyata nggak lebih dari 42% yang bisa baca tulis Al-Quran. Dari 42% yang bisa baca tulis Al-Quran, nggak lebih dari 30% yang bisa baca tulis dan paham isi Al-Quran. Dari yang bisa baca tulis paham isi Al-Quran, tidak lebih dari 20% yang bisa baca, tulis, paham dan hafal Al-Quran. Tapi yang prihatin, dari 20% yang paham, tulis dan hafal Al-Quran, tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia yang benar-benar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini kan sebuah kemunduran buat kita umat Islam seharusnya. Apa yang mau kita banggakan lagi ketika kita orang Islam tidak pernah bisa baca Al-Quran di hadapan rumah kita, di dalam rumah kita. Atas dasar ini juga saya mau diajak jalan-jalan oleh teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi dalam rangka mewakafkan Al-Quran. Beliau punya target paling tidak kita nih dalam satu rumah ada satu Al-Quran, dan ada nanti berharap bisa satu hafiz. Karena memang yang memberikan syafaat itu sesungguhnya baginda Nabi berpesan, bacalah Quran karena Quran itu akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa baginda Nabi berpesan bahwa ibadah yang paling utama bagi umatku itu adalah membaca Al-Quran. Ayo sama-sama kita bantu. Kalaupun sampai saat ini kita belum bisa, Soki, kenapa Pak? Saya malu Soki mau belajar ngaji di masjid. Memang kenapa? Ya saya harus mulai dari alif-alifan. Ya kalau begitu jangan mulai dari alif-alifan Pak, mulai dari alif beneran.
Kalau alif-alifan lagi kapan bisanya Pak? Jangan pernah merasa malu untuk belajar Al-Quran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ayo kita sama-sama belajar. Dari manusia tugasnya itu belajar Pak. Manusia diperintahkan, diajarkan sama Nabi belajar. Dari kita mulai keluar dari alam rahim sampai kita masuk ke alam barzah, tugas kita wajib untuk belajar. Ini kan kadang-kadang dan tidak jarang kita merasa diri kita lebih paham dari orang lain. Ya, akhirnya timbullah sifat ujub dan sum'ah kita kepada orang lain. Dalam rangka wakaf Al-Quran pagi hari ini, mohon maaf dokter, saya ingin mengajak jamaah subuh ini untuk bersedekah dulu. Nanti akan ada wakaf Al-Quran yang nanti dijelaskan oleh guru saya. Tapi pagi hari ini saya mau ngajak sedekah dulu. Bu, mau sedekah apa enggak? Mau sedekah. Pak, mau sedekah? Bawa duit. Mau sedekah? Berapa Bu? 2.000 ya. Yang sedekah pagi hari ini 2.000, kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Surga 2.000. Surga udah naik Bu. Surga mana 2.000? Canda. Iya benar, sedekah yang penting ikhlas ya Bu ya. Sedekah yang penting ikhlas Pak. Gedenya nomor 1 Pak. Benar-benar nih, sedekah daripada kecil nggak ikhlas kan lebih baik besar tapi ikhlas Pak. Lalu pada hakikatnya itu kan harta kita yang sesungguhnya Pak. Sedekah yang kita keluarkan itu jadi harta kita yang sesungguhnya. Sekarang saya tanya nih tentang sedekah sedikit, saya mau paparin. Sekarang nih tingkat keyakinan kita sama Allah mulai lentur dan luntur. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah jelas-jelas berjanji, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Nah sekarang saya tanya sama bapak-bapak, jawab jujur tapi ya Pak ya, jawab jujur. Ketika kita hari Jumat, masuklah kita untuk masjid untuk sholat Jumat. Ketika hari Jumat pada sholat Jumat apa enggak? Sholat Jumat enggak? Sholat. Yang sholat. Iya yang sholat. Yang enggak mau pulas di rumah. Baik, masuklah kita ke masjid. Kebiasaan kita di Melayu nih, kalau sebelum sholat Jumat ada kotak muter. Ya, benar enggak? Baik. Hari itu Jumat kita sadar di kantong celana kita ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Berapa yang kita masukin ke dalam katak? 2.000. Kita sering lupa, begitu kita keluar dari pintu masjid 100.000 hilang saja begitu saja bagaikan asap. Padahal yang 100.000 itu enggak jadi apa-apa, tapi yang 2.000 itu justru jadi harta kita sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita siapkan infak terbaik kita untuk membangun rumah masa depan kita. Baginda Nabi berpesan, orang kalau mau bahagia harus punya misbahun munir, punya lampu yang terang. Nah lampu kita apa nih? Lampu kita ya amal kita Pak. Lampu kita ya sedekah kita. Bapak Ibu hari ini naruh duit 1 juta sama teman-teman yayasan, bagus. Nanti ketika meninggal dunia masuk ke dalam kuburan Bapak Ibu pakai lampu neon. 1 juta terang Pak kuburan Pak. 1 juta. Sauki 1 juta kebetulan tidak bawa kami. Terus 100.000 kayak mana? Boleh. Lampu patromak. Kecilan dikit Pak. Sauki kalau 10.000 bisa boleh Bu. Yang penting ikhlas tapi lilin. Apinya goyang, hati-hati. Sauki saya 2.000 Sauki, pentol korek. Ingat
Untuk jadi orang dermawan gak perlu harus kaya. Uang 5.000 yang dikeluarkan oleh orang fakir dengan uang 5.000 yang dikeluarkan oleh agnia, pahalanya jauh lebih besar uang 5.000 yang dikeluarkan oleh fakir. Itu tingkatan sodako, Pak. Sodako nggak bisa, nggak sembarangan sodako. Ada tingkatan-tingkatan. Kita merasa kita punya mobil, kita punya harta, tapi sedekah masih 5.000. Sedangkan teman saudara-saudara kita orang fakir, 5.000 itu mungkin makan dia dalam sehari. Dia mau keluarin. Jadi untuk jadi dermawan belum tentu untuk harus jadi orang kaya. Tinggal kita saja tingkat keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman dari yayasan minta tolong kita sholawatan sebentar ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Allahumma ajib du'ana ya Allah. Ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabb. Mustafa balligh waghfir ya was. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahuna bisababihim kulluh. Suratul Khas Al-Walid Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur anak orang tua kita. Allah jadikan kubur orang tua kita sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini, pagi hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan sedekah yang kita keluarkan sebagai wasilah kesembuhan, Allah angkat penyakit beliau-beliau, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari sedekah yang kita keluarkan, keberkahan duduk di tempat ilmu ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salihah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan pagi hari ini adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan, Pak. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada mereka, nak, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah nak. Kenapa memang Bapak Ibu? Karena untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita sedang berjuang.
dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah pagi hari ini, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.